Bahwa sepertinya Allah sedang membuka borok bangsa ini untuk diperbaiki. Bukan borok bangsa ini, borok kepemimpinan bangsa ini. Bangsa ini nggak ada boroknya, kepemimpinan bangsa ini lewat perempuan. Pertama, Satgasus polisi terbuka tuh lewat Putri, Mbak Putri, istrinya Pak Sambo gitu. Sehingga Sambo emosional, terbukalah semua kasus di polisi. Kasus bandar narkoba yang disponsori polisi terbuka oleh istri sirinya Teddy Minahasa. Kasus pajak terbuka dari anak gadis 13-15 tahun, dan yang lain-lain sekarang terbuka borok para pejabat ini dari istri-istri mereka yang hidup hedon. Jadi saya berharap sebenarnya Sri Mulyani menjadikan dirinya perempuan kelima atau keberapa yang membuka borok bangsa ini untuk diperbaiki. Itu harapan saya. Yang menarik, kemarin Pak Mahfud MD mengungkap bahwa ada transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun. Nah, dengan semangat PPATK menyatakan betul, sudah 200 kali kita sampaikan. Ya kan Pak? Sampai semangat begitu. Tahu-tahu kemarin mungkin dipanggil atau terpanggil atau diancam datang ke Kementerian Keuangan. Setelah keluar dari Kementerian Keuangan langsung bersih-bersih itu PPATK, kami tidak pernah menyatakan itu korupsi, itu pencucian uang. Jadi ini negara apa kayak begini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu wabarakatuh. kehormatan duduk bersama Bung Refli Harun, Bung Tony Rosid, dan Ustaz Zaitun di belakang. Saya memulai bahwa sepertinya Allah sedang membuka borok bangsa ini untuk diperbaiki. Bukan borok bangsa ini, borok kepemimpinan bangsa ini. Bangsa ini nggak ada boroknya, kepemimpinan bangsa ini lewat perempuan. Pertama, Satgasus polisi terbuka tuh lewat Putri, Mbak Putri, istrinya Pak Sambo gitu. Sehingga Sambo emosional, terbukalah semua kasus di polisi. Kasus bandar narkoba yang disponsori polisi terbuka oleh istri sirinya Teddy Minahasa. Kasus pajak terbuka dari anak gadis 13-15 tahun, dan yang lain-lain sekarang terbuka borok para pejabat ini dari istri-istri mereka yang hidup hedon. Jadi saya berharap sebenarnya Sri Mulyani menjadikan dirinya perempuan kelima atau keberapa yang membuka borok bangsa ini untuk diperbaiki. Itu harapan saya. Kita doakan mudah-mudahan Sri Mulyani betul-betul menjadi perempuan kelima yang membuka borok untuk diperbaiki. Oke, kita bicara skandal pajak supaya publik paham. Nama korupsi pajak itu dapat dilihat dari tax ratio. Negara yang korupsinya rendah itu tax ratio-nya biasanya 30%. Tax ratio adalah jumlah pendapatan negara yang diperoleh dari PDB. Jadi kalau PDB-nya 20.000 triliun, maka 30% kali 20.000 triliun. Sekitar kita 4.000 triliun. Nah,
Semakin rendah tax ratio suatu negara, dipastikan negara itu negara korupsi. Dipastikan. Negara yang rata-rata yang baik itu sekitar 25 sampai 30%. Negara yang sebanyak itu mendekati 15%. Saya ulangi, tax ratio mendekati 15%. Pada saat pemerintah Jokowi anjlok pernah 7,8%. 7,8%. Nah, sekarang tahun 2022 kemarin naik mendekat 10%. Itu pun disebabkan oleh karena PPN dinaikkan menjadi 11%. Tax amnesty dan lain-lain, banyak sekali yang dibuka. Terus harga batu bara naik, harga CPO naik, harga tambang naik. Nah, semua naik sehingga mencapai 10%. Nah, sekarang kenapa sih yang menarik kemarin Pak Mahfud MD mengungkap bahwa ada transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun. Nah, dengan semangat PPATK menyatakan betul, sudah 200 kali kita sampaikan. Ya kan, Pak? Sampai semangat begitu. Tahu-tahu kemarin mungkin dipanggil atau terpanggil atau diancam datang ke Kementerian Keuangan. Setelah keluar dari Kementerian Keuangan langsung bersih-bersih itu PPATK, kami tidak pernah menyatakan itu korupsi, itu pencucian uang. Jadi ini negara apa kayak begini gitu. Yang mungkin juga saya berharap rival saya di fans bola, Profesor Mahfud MD segera pulang karena setelah di Australia anak buahnya digembosi dan langsung melempem kayak kerupuk masuk air gitu. Langsung membantah pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nah, kita harus bertanya ada apa di balik ini. Nah, sekarang saya ingin masuk bagaimana sih tax ratio itu menjadi ukuran korupsi pajak. Pajak artinya perpajakan loh ya, pajak, bea dan cukai, itu namanya perpajakan. Nah, saya mencoba menghitung seandainya tax ratio tetap 15%, seandainya tax ratio tetap 14,9%. Dan ingat, tax ratio 14,9% itu masih jauh sekali di bawah standar 25%. Agar rakyat paham, setiap 1% tax ratio itu menambah pendapatan negara 200 triliun. Setiap 1%. Jadi kalau turun 1% itu kehilangan pendapatan negara 200 triliun. Memakai ukuran tahun lalu. Karena tahun lalu pendapatan pajak, saya lagi menyatakan, kalau saya menyatakan pajak itu perpajakan ya. Itu pajak, bea, dan cukai. Nah, itu turun sekitar 15%. Kalau turun 15% artinya kita ada kehilangan pendapatan negara 1.000 triliun tahun lalu saja. Tahun lalu saja, bukan 1.000 triliun sepanjang ini, tahun lalu saja. Sekarang, uang itu di mana terjadi? Uang itu, kalau pajak itu kan ada pajak, tidak ada dirjen pajak pun terpungut. PPN, Anda beli ini pasti kena PPN, Anda apapun kena PPN, Anda beli bensin kena PPN, Anda makan diri kena PPN. Itu kan istilahnya pajak sapu jagat. Nggak perlu dirjen pajak. Ada pajak yang harus berhubungan dengan pegawai dirjen pajak. Yaitu biasanya PPh badan, pajak perusahaan. Nah, kalau bea cukai lebih parah. Karena itu ruang permainannya tinggi sekali. Karena berubah, sama-sama mengekspor atau mengimpor logam, besi. Tapi besi itu banyak kelasnya. Dia pindahkan kelasnya saja, kelasnya pajaknya, maka dia dapat selisih banyak. Itulah kenapa pegawai bea cukai di berbagai daerah tuh hedonisnya nggak ketulungan, dan penghasilannya tiap hari karena tiap hari berburu. Nah, itu bersentuhan terus oleh wajib pajak. Yang menarik, biasanya mereka tuh tegas kepada rakyat kecil supaya kelihatan bekerja. Orang mahasiswa pulang dari sekolah, Bapak Refli kirim bukunya ke sini, langsung dikejar-kejar oleh bea cukai itu. Padahal disangkanya mau jual buku, padahal buku pelajarannya dia yang ini. Tapi itu seakan-akan tegas supaya menutupi dia nggak tegas dengan yang besar-besar. Gitu kan. Itu cara mereka. Nah, saatnya kita membuka cara mereka seperti itu. Nah, sekarang tadi saya katakan 1.000 triliun. 1.000 triliun itu ada di mana? Biasanya itu di luar dari pajak negotiable yang bisa dinegosiasikan. Nah, biasanya yang membantu mereka menghitung adalah konsultan pajak. Dan konsultan pajak biasanya adalah bekas pegawai pajak. Bekas muter-muter aja, bekas pegawai pajak. Karena dia tahu teman-temannya di dalam. Nah, pegawai pajak itu biasanya sudah tahu ke jalur mana. Jadi sama dengan di perkara. Diarahkan ke hakim mana barang ini. Gitu kan. Nah, itulah jangan heran
namanya siapa namanya yang ketangkap bapaknya yang bukan Rafael, bapaknya Rafael, Rafael namanya bapaknya. Rafael itu kan adalah Kabak Umum Kanwil Pajak DKI, oke? Jakarta Selatan. Nah, Kabak ini kira-kira yang membagi kayak kalau di pengadilan itu sekretaris, ingat sekretaris Mahkamah Agung yang membagi-bagi perkara gitu. Jadi, nah itulah kira-kira tugas dia. Konsultan pajak menyampaikan, ada barang nih, oke, yang mana yang lemah bawa ke sana. Ya kira-kira begitu lalu lintas mereka. Nggak enak juga nih membuka ini boroknya orang. Harus buka ya. Nah, jadi jangan heran orang bila menyatakan dia kan bukan penyidik pajak, iya, tapi pengatur lalu lintas permainan. Kira-kira gitu, pengatur lalu lintas permainan sehingga melonjaklah ada di brankas 53 miliar gitu kan, saking pusingnya. Nah, sekarang yang 1.000 triliun ini, sekarang saya anggap 1.000 triliun per tahun, 1.000 triliun ini berputar di mana? Kan begini, ada uang, saya menyatakan 1.000 triliun, kalau naik 20% itu 2.000 triliun loh. Kalau 2.000 triliun, maka nggak perlu lagi kita ngutang. Oke? Nah, ini kan ada 1.000 triliun, saya anggap aja tax ratio 15%. Saya anggap itu, karena pernah tercapai pada saat pemerintah SBY dan menterinya Sri Mulyani juga. Pada saat itu, yang tercapai itu. Nah, Menteri Sri Mulyani juga, menterinya turun 5% gitu. Jadi saya bingung, Sri Mulyani sebenarnya ini seperti apa? Saya bingung. Nah, 1.000 triliun ini di mana? Ini kan uang yang harus masuk ke negara. Karena tidak masuk, maka melayang-layang. Hasil negosiasi itulah kira-kira masuk ke 3 tempat. Satu, bagian masuk ke petugas pajak. Bagian kedua masuk ke konsultan pajak sebagai penghubung tadi. Bagian ketiga kembali kepada wajib pajak. Wajib pajak. Nah, uang inilah yang menjadi uang haram di pajak 1.000 triliun kira-kira. Jadi perkiraan saya di Indonesia itu tiap tahun ada minimal saya katakan ya. Karena kalau tax ratio naik 1% itu 200 triliun. Nah, kira-kira 1.000 triliun yang menjadi. Nah, jadi sewaktu Pak Mahfud MD perlu kita tahu, itu menyampaikan sebagai ketua TPPU loh, bukan sebagai Menko Polhukam. Tim pencucian pemberantasan pencucian uang lah. Dia ketuanya. Rangkap jabatan dong. Rangkap penugasan. Itu bagus. Bukan jabatan, penugasan itu. Iya, ya. Gaji nggak boleh double. Nggak boleh. Ya. Nah, yang menarik itu, ya karena Bapak Refli ngomongin itu, saya bilang sebenarnya rangkap jabatan, rangkap gaji itu Menteri Keuangan bisa menyelesaikan dalam waktu setengah jam. Tapi setelah tahu bahwa ternyata beliau merangkap 30 jabatan, baru saya tahu kenapa tidak mau merubah. Kira-kira itu penyebabnya. Itu asumsi saya. Pasti Menteri Keuangan marah. Tapi sebenarnya begini, perlu saya jelaskan, saya bilang kenapa setengah jam supaya publik jangan sampai dianggapnya benci Sri Mulyani aja. Begini, Menteri Keuangan punya kewenangan mengatur pendapatan ASN. Jadi kalau dia ingin merubah itu, maka karena yang dipersoalkan rakyat itu bukan rangkap jabatannya, rangkap pendapatannya, double pendapatannya. Kalau mau dikasih tugas Pak Habibie itu pernah rangkap jabatan 27, tapi tugas Pak Harto apapun dikasih gitu. Sampai membentuk ICMI pun dikasih, itu nggak ada honornya itu. Nah, sekarang kalau Menteri Keuangan mau, maka dia hanya bikin keputusan Menteri Keuangan tentang pembatasan dan pengaturan pendapatan aparatur sipil negara (ASN). Dia kasihlah umpamanya maksimum 200 juta, kalau lebih dari itu maka distorok sebagai pendapatan negara, gitu kan? Kira-kira begitu. Tapi nggak dilakukan. Nah, baru saya tahu mungkin penyebab dia lakukan karena kehilangan besar juga di 30 jabatan itu. Nah, yang dilarang itu hanya sebenarnya yang dilarang dirangkap jabatan itu hanya gaji yang bersumber dari APBN. Honor itu macam-macam, itu bisa macam-macam. Nah, itu tempat penyelundupan juga. Nah, saya kembali ke pajak. Nah, sekarang jadi kalau jangan heran kalau orang pajak banyak uang beredar, karena sebenarnya gampang. Biasanya kan laporan pajak itu PPh itu Maret tiap tahun. Nah, kalau bea cukai itu tiap hari. Nah, di sini saja ditelusuri kejadian itu. Tapi saya yakin, jadi saya menyimpulkan dulu untuk bahan diskusi bahwa
saya bisa memastikan bahwa korupsi pajak di Indonesia sangat tinggi karena tax ratio kita itu sangat rendah. Tax ratio negara yang hampir tidak ada korupsinya itu 30%. Yang ada sedikit-sedikit adalah 25%. Yang banyak korupsinya itu di bawah 10%. Dan kita sudah sepertinya di tingkat di bawah 10%. Nah, saya anggap saja setiap penurunan di Indonesia tax ratio, setiap penurunan atau penurunan 1% itu setara dengan kehilangan atau adanya potensi korupsi 200 triliun setiap 1%. Nah, sehingga saya ingin menyatakan bahwa di Indonesia hanya mengambil tax ratio 15%, itu kira-kira ada 1.000 triliun uang yang potensi dikorupsi. Nah, kalau 20% berarti ada 2.000 triliun dong per tahun yang dikorupsi. Jadi kalau ini pajak bersih, maka saya yakin utang tidak perlu. Karena kita ngutang itu sekitar sekarang mendekati 1.000 triliun per tahun. Ya udahlah, tax ratio aja. Tapi saya mengingatkan, tax ratio jangan menghantam rakyat kecil. Jangan menghantam rakyat kecil. Nah, dia ini adalah pendapatan negara dari yang besar-besar. Nah, itulah kenapa penting sekali orang-orang berintegritas masuk ke Dirjen Pajak. Nah, kedepannya seperti apa? Saya sih berharap Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai itu dilepaskan dari Kementerian Keuangan, menjadi badan khusus yang diisi oleh orang-orang yang radikal, tanda kutip. Yang radikal, yang hanya takut kepada Allah, ditempatkan di situ dan bukan dibawa Menteri Keuangan. Menteri Keuangan tugasnya adalah mengatur belanja. Oke? Nah, Kementerian Keuangan sekarang itu menjadi sangat berkuasa setelah Undang-Undang Keuangan Negara diubah tahun 2003. Sehingga fungsi Bappenas yang merancang anggaran hilang. Kemudian dipegang semua oleh dia. Jadi Kementerian Keuangan tuh bayangkan berkuasanya. Dia yang mengatur pendapatan, dia mengatur penggunaan, dan dia yang memeriksa pengeluaran. Ya, itulah menurut saya adalah Menteri Keuangan dengan undang-undang adalah yang maha kuasa tanda kutip di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.